Yang kedua, bagaimana seseorang yang bekerja di sebuah instansi yang disinyalir itu ada unsur ribawi. Jika yang ditanyakan adalah bank konvensional, tentang bank konvensional ini ternyata berbeda pendapat para ulama. Ada ulama yang memang memutlakan itu mengandung unsur ribawi di dalamnya. Tapi ada beberapa ulama termasuk ulama Al-Azhar seperti Syekh Ali Jum'ah, Syekh Tontowi, kemudian ada juga bahkan ulama Hizbut Tahrir, ya, rujukan Hizbut Tahrir Syekh Yusuf Qardawi, Ikhwanul Muslimin. Beliau itu Ikhwanul Muslimin, Syekh Yusuf Qardawi. Dulu beliau mengharamkan mutlak, sekarang beliau merevisi. Nah, kalau sebagian ulama Al-Azhar menyampaikan bahwa seperti Syekh Ali Jum'ah, beliau sudah mengkaji tentang perbankan konvensional ini selama 40 tahun lamanya. Jadi menurut sebagian ulama ada yang menyatakan tidak sampai pada riba. Kalau untuk masalah inflasi dan semacamnya yang terkait pada proses pelaksanaan bank konvensional, sebagian ulama diantaranya ada ulama Al-Azhar yang tidak memandang sebagai riba, ya. Jadi tentang keuntungan seperti permodalan, kemudian nanti ada keuntungan yang harus di-sharing, maka itu seperti seolah-olah syirkah atau mudharabah itu. Ya, ini menurut sebagian daripada ulama. Ada ulama yang memutlakkan tidak boleh, haram. Ada yang ulama menyampaikan bahwasannya itu tidak haram, ya, bank konvensional. Tadi saya sebutkan nama ulama-ulama yang memperkenankannya, diantaranya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Tontowi. Ini ulama-ulama Al-Azhar nih, ya. Syekh Ali Jum'ah pernah menjadi mufti Mesir. Kemudian juga Syekh Yusuf Qardawi, ulama Ikhwanul Muslimin tuh, IM, seperti Hizbut Tahrir lah sejawatnya. Itu juga beliau tidak mengkategorikan riba pada bank konvensional. Nah, saya cuma menyampaikan saja. Ya, ini kan pertanyaan jawabannya singkat. Kalau mau dibahas saya sudah siapkan, cuma harus waktunya panjang seperti tadi membahasnya nanti. Saya cuma menyampaikan dari pendapat-pendapat para ulama yang ahlinya, ya, yang faqih. Maka jika kita merasa bahwasannya kita tahu ini ada unsur ribawi, ya tinggal keluar saja, cari pekerjaan yang lebih baik. Tapi kalau ternyata kita merasa bahwa kita bekerjanya bukan pada bagian keuangannya, hanya sebagai satpam, sebagai cleaning service, ya, dan kita belum mendapatkan pekerjaan yang lain yang lebih baik, maka sudah bertahan di situ tidak masalah. Yang terpenting tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Bekerja cleaning service, ya tenaga, ya satpam, ya jaga jasanya, seperti itu. Nah, jadi supir, ya jadi supir. Adapun yang mampu untuk keluar dari instansi perbankan tersebut, sudah yakin mampu, kemudian usaha di luar itu, silahkan. Itu tentu lebih baik, gitu. Kalaupun tetap di situ, ada ulama yang menyatakan bahwa bank konvensional tidak sampai kepada kategori ribawi, tapi masuk ada kategorinya mudharabah, ya, kemudian juga syirkah atau semacamnya lah. Makanya digunakan istilah-istilah itu di bank syariah yang padahal hampir sama sistemnya sebetulnya dengan bank konvensional, cuma beda istilah, beda akad gitu loh. Sedangkan dalam proses perjalanannya hampir sama, cuma beda akad saja, beda istilah gitu. Kurang lebih itu jawaban dari saya. Wallahu wa rasuluh a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Saya hanya mengutip dari pendapat para ulama. Demikian.
Ada akhwat yang mau bertanya, silahkan.